Setelah Perang Dunia berakhir, tidaklah berarti situasi menjadi aman. Permasalahan yang muncul pasca Perang Dunia II adalah lahirnya pertentangan antara Blok Barat yang di bawah komando Amerika Serikat dan Blok Timur di bawah komando Uni Soviet, yang lebih kita kenal sebagai Perang Dingin. Negara-negara yang menjadi korban Perang Dingin antara lain Vietnam, Jerman, dan Korea, yang kemudian terpecah menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Perang Korea merupakan perang yang dikendalikan oleh dua negara adidaya, yang dimana Korea Utara dikendalikan oleh Uni Soviet dan Korea Selatan dikendalikan oleh Amerika Serikat. Di Korea Selatan, perang ini biasa disebut sebagai Perang Yuk-ai-o Jeonjaeng, yang artinya yaitu 625, yang mencerminkan tanggal dimulainya perang pada bulan 6 tanggal 25. Sementara itu, di Korea Utara, perang ini secara resmi disebut sebagai Chogguk Haebang Cheonjaeng, dalam artian perang pembebasan tanah air. Korea pada awalnya adalah negara kekaisaran pada tahun 1897 sampai 1910, yang dimana dipimpin oleh pemerintahan Gozong. Namun, pada tahun 1910, kekaisaran ini jatuh, yang dipengaruhi oleh politik Jepang. Namun, kekalahan Jepang pada Perang Dunia II menyebabkan Jepang tunduk pada perjanjian Potsdam pada tanggal 26 Juni 1945. Sebab-sebab terjadinya Perang Korea. Yang pertama, adanya persaingan ideologi Amerika Serikat, liberalisme, dan Uni Soviet, komunisme. Yang kedua, pembagian wilayah pada perjanjian Potsdam, batas wilayah 38 derajat lintang utara. Ketiga, tidak adanya kesepakatan Uni Soviet dan Amerika Serikat tentang pembentukan Korea Merdeka. Pada tanggal 14 Desember 1947, diadakannya pemilihan umum, tentara asing ditarik, dan dibentuknya United Nations Temporary Commission on Korea, yang dibaikot oleh Uni Soviet karena dianggap PBB lebih condong pada Amerika Serikat. Lalu, pada 15 Agustus 1948, Republik Korea mengambil alih Korea Selatan yang dipimpin oleh Syngman Rhee, dan Korea Utara dipimpin oleh Kim Il-sung. Pada tanggal 25 Juni 1950, pasukan Korea Utara melakukan serangan dadakan ke Korea Selatan yang mengakibatkan Syngman Rhee meninggalkan Seoul dan pindah ke Daejeon. Mendengar hal tersebut, Amerika Serikat memutuskan untuk membantu Korea Selatan dengan mengusulkan pada Dewan Keamanan PBB untuk bersidang membicarakan Korea. Namun, dengan sampai Agustus 1950, pihak Korea Utara masih tetap unggul karena Kim Il-sung berikrar untuk menyatukan Korea dan memperbaiki nasib rakyat Korea. Setelah beberapa waktu pihak utara unggul, maka mulai September 1950, ofensif berubah ke tangan pihak selatan. Kekalahan di pihak utara di satu pihak berarti kekalahan Uni Soviet juga. Keadaan demikian membuat Cina, sekutu dari Uni Soviet, tidak tinggal diam. Cina kemudian memutuskan untuk ikut serta dalam perang dan membantu pihak utara dan mengalami kemenangan. Kekuatan PBB di Korea mengalami kekalahan semenjak kedatangan para pasukan Cina. Hal ini mendorong Amerika Serikat dan PBB mengajukan perundingan untuk menghentikan peperangan dengan cara mengadakan perjanjian gencatan senjata. Perjanjian ini bernama Perjanjian Panmunjom yang ditandatangani pada tanggal 27 Juli 1953. Dengan demikian,
Perang Korea berakhir dengan tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, dan diakhiri dengan gencatan senjata pada 27 Juli 1953, dan Korea terbagi menjadi Korea Utara dan Korea Selatan dengan garis batas 38 derajat lintang utara. Perang ini mengorbankan banyak hal, termasuk jiwa dan material. Rasa sakit dan rasa sedih masih dirasakan oleh orang-orang Korea. Perjanjian ini pula lah yang membuat kita mengenal dua Korea hingga sekarang. Bahkan Korea Utara tetap gigih mempertahankan ideologi komunisnya. Meski sejarah runtuhnya Uni Soviet sudah terlihat.